Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladianti Arfiani di program Kominfo Newsroom. Indonesia kembali memegang keketuaan ASEAN di 2023 dengan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global di tengah gelapnya proyeksi perekonomian dunia. Usai mengikuti rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pemilihan Labuan Bajo merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan destinasi secara global. Selain itu, mengenai substansi KTT ke-42 ASEAN, Retno menegaskan bahwa keketuaan Indonesia tahun 2023 mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Sejalan dengan tema yang diusung, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Untuk yang 42 ini, konsentrasinya di ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Di ASEAN Matters itu dokumennya terkait bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan, memperkuat diri, sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Epicentrum of Growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Disebutkan Retno, keketuaan Indonesia di ASEAN mendorong peningkatan arsitektur kesehatan, peningkatan ketahanan energi, diantaranya adalah pengembangan ekosistem untuk kendaraan listrik atau electric vehicle, ketahanan pangan, serta stabilitas keuangan. Menlu menyampaikan dokumen yang akan menjadi kesepakatan para pemimpin ASEAN saat ini tengah dibahas pada pertemuan tingkat senior official meeting, yang selanjutnya akan dibahas pada tingkat pertemuan menteri. Selain mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan ke depan, maka ada visi post-2025. Keketuaan Indonesia juga berusaha untuk membumikan ASEAN di dalam bentuk kerjasama-kerjasama, proyek-proyek yang sifatnya konkret, seperti di bidang kesehatan, di bidang ekonomi bersih dengan EV baterai, kesehatan dengan One Health Initiative, kemudian penggunaan local currency, dan masih ada banyak lagi yang intinya adalah membumikan kerjasama ASEAN sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tak hanya itu pemirsa, Indonesia akan mendorong kerjasama di bidang ekosistem kendaraan listrik atau electronic vehicle dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, di mana pengembangan tersebut merupakan langkah yang sesuai dengan pilar Epicentrum of Growth. Indonesia akan mendorong kerjasama di bidang ekosistem kendaraan listrik atau electronic vehicle dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo Mei 2023 mendatang. Pengembangan tersebut merupakan langkah yang sesuai dengan pilar Epicentrum of Growth, di mana Indonesia berupaya untuk memastikan penguatan ketahanan energi dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, yakni antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional. Keketuaan Indonesia temanya ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Epicentrum of Growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Maka di situ ada pembentukan atau pengembangan ekosistem untuk EV, kemudian ada penggunaan transaksi dengan menggunakan local currency dan sebagainya. Intinya adalah memperkuat resiliensi ekonomi sehingga ASEAN dapat menjadi epicentrum of growth. Indonesia terus menunjukkan keseriusan dalam membangun industri kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satu langkah terbaru adalah dengan merealisasikan pemberian subsidi bagi kendaraan listrik, baik untuk pembelian maupun konversi mesin. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN akan berpengaruh bagi Indonesia, baik posisinya sebagai negara produsen kendaraan listrik maupun negara yang memiliki bahan baku baterai. Sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN, Indonesia terus berupaya menjembatani perbedaan pandangan dan posisi yang terjadi di Myanmar. Retno mengatakan konflik yang terjadi di Myanmar memang tidaklah mudah. Namun, Indonesia selaku pemegang keketuaan ASEAN mencoba membangun komunikasi.
Mendekati puncak konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melayangkan undangan kepada pemerintah Myanmar. Dalam agenda yang dilangsungkan selama 2 hari, Menteri Retno menyampaikan pertemuan tersebut akan berbentuk pleno dan retreat. Sementara itu, untuk terkait isu di Myanmar akan dibahas dalam pertemuan retreat. Dalam sesi retreat tersebut akan dibahas mengenai implementasi konsensus 5 poin soal Myanmar. Di antaranya, penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. Menurut Retno, pada sesi retreat pemimpin negara-negara ASEAN akan meninjau 5 poin konsensus tersebut. Indonesia telah melakukan engagement dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif. Engagement dengan berbagai stakeholders dilakukan sesuai dengan mandat 5PC. Dari sisi jumlah engagement, maka engagement yang dilakukan selama keketuaan Indonesia dilakukan secara sangat intensif. Menlu Retno menambahkan, jika Myanmar ingin mencapai perdamaian yang berkelanjutan, maka Indonesia akan terus berusaha untuk membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan Indonesia akan terus mencoba memfasilitasi agar kondisi kondusif tercipta, agar dialog inklusif dapat dilakukan, agar penggunaan kekerasan dapat dihentikan, dan agar bantuan kemanusiaan dapat segera dilakukan. Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan 2.627 personil guna mengamankan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Pelaksanaan ASEAN Summit sendiri akan berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Dalam rangka mengamankan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023, Polri akan kerahkan 2.627 personel yang berasal dari Satuan Polda NTT, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Mabes Polri. Merujuk laman resmi Instagram @Divisi Humas Polri, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan 40 mobil pengawal listrik dan 60 mobil patwal listrik untuk mendukung pengamanan event internasional yang jatuh pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang. Adapun nantinya, seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan KTT ASEAN 2023 akan disebar ke sejumlah tempat objek pengamanan, seperti bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir, hingga lokasi penyelenggaraan. Sebagai fasilitas pendukung, keberadaan kamera pengawas atau CCTV juga turut memenuhi kawasan tempat acara, bandara, hingga akomodasi. Sehingga Polri akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keamanan para delegasi dan kepala negara selama KTT ASEAN 2023. Pemirsa, informasi selanjutnya, sebanyak 11 kepala negara yang ikut dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN Summit di Labuan Bajo akan mengenakan kemeja dari tenun khas Manggarai Barat. Kain tenun ini akan disiapkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perhelatan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tinggal menghitung hari. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur telah menyiapkan kemeja dari tenun khas Manggarai Barat untuk dipakai 11 kepala negara dan sekjen ASEAN. Saat ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur tengah menyiapkan kemeja dari tenun khas Manggarai Barat tersebut. Untuk motif mata manuk atau mata ayam yang ditenun oleh penenun dari Kecamatan Lembor, menjadi motif highlight dari kain tenun Manggarai Barat kali ini. Dikutip dari situs resmi Dekranasda, Juli Sutrisno, Ketua Dekranasda Provinsi NTT mengungkap, pihaknya telah menyiapkan 12 pasang kain tenun untuk dijadikan kemeja. Tidak hanya diperuntukkan kepala negara, Dekranasda Provinsi NTT juga menyiapkan selendang yang akan digunakan oleh ibu negara dalam SPOS program. Juli mengatakan,
Terpilihnya produk tenun khas NTT khususnya Manggarai Barat untuk dipakai oleh para kepala negara dan pasangan pada salah satu hari kegiatan penting di KTT ASEAN Summit merupakan suatu kebanggaan untuk masyarakat Manggarai Barat dan NTT secara keseluruhan. Ia berharap dengan dipakainya kain tenun khas Manggarai Barat kali ini jadi ajang promosi optimal akan kekayaan intelektual tenun yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.